buat teman-teman yang sudah melayani. Semua pelayan-pelayan Tuhan. Sekali boleh beri tepuk tangan buat mereka yang melayani sudah. Yang ada di Asia, yang ada di bawah, di mana-mana mereka ada. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali sudah dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya baik-baik. Puji Tuhan kita udah masuk pada bulan September, bulan yang ke-9. Dan bulan yang sangat baik. Bulan yang hebat karena banyak berkat Tuhan di dalamnya. Ada banyak kebaikan Tuhan di dalamnya, yang percaya katakan yes. Puji Tuhan. Dan kita masuk pada tema yang baru juga. Dan selama satu bulan ini kita akan bicara tentang misi. Dan betul misi adalah hatinya Tuhan. Dan kita akan bicara mengenai apa peran gereja khususnya dalam dunia ini. Dan tema selama satu bulan ini, the whole picture-nya adalah the world is not enough. Udah kayak judul film James Bond. The world is not enough. Ada dunia ini gak cukup besar sebetulnya untuk menampung kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kalau kita bicara tentang dunia, saudara, bicara tentang dunia itu bukannya kecil, dunia itu besar sekali, dunia itu sangat luas, dunia itu sangat besar, sangat lebar. Dan kita nggak boleh dikungkung oleh dunia kita sendiri. Nah seringkali dalam kehidupan ini kita terlalu terkungkung dengan dunia kita sendiri yang sempit, sehingga kita nggak bisa ngelihat ada apa di luar dunia kita. Karena dunia di luar dunia kita, ya, masing-masing kita punya dunianya, di luar dunia kita ada dunia yang begitu besar, yang seringkali kita nggak ngerti. Gile bener gitu ya, kalau kita bahasa sehari-hari, gue gak nyangka bisa kayak begitu ya. Kenapa ini bisa kayak begitu ya? Karena ada begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia ini yang seringkali kita gak nyampe, kita gak kepikiran gitu. Baru pernah dengar hal yang kayak begitu, ternyata ada dalam dunia. Dan dunia ini begitu luas, dunia ini begitu besar. Tapi walaupun dunia sebesar apapun dunia ini, kasih Tuhan lebih besar daripada dunia itu. Kasih Tuhan lebih besar dan cukup sebetulnya untuk dunia di mana kita tinggal. Nah oleh sebab itu saya mulai dengan minggu ini adalah kasih Allah akan dunia ini. Saya ingin membahas tentang khusus topiknya adalah mengenai kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia adalah menjadi fokus kita pada pagi hari ini dan juga kasih Allah yang besar di mana dia memberikan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Fokus saya bukan cuma sekedar di Yohanes 3:16 karena kita semua ngerti Yohanes 3:16. Dan kalau saudara sempat jadi orang Kristen sejak kecil, ini udah jadi ayat hafalan. Makanya saya bisa menghafalkan itu tanpa harus baca teks. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini jadi ayat yang seperti biasa aja gitu. Tapi ayat ini sangat powerful. Namun saudara, kalau kita pelajari ayat yang ke-17, saya ingin masuk pada ayat yang ke-17-nya. Mari buka satu-satu ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia ini bukan untuk menghakimi. Kalau ada kata hakim berarti ada orang yang bersalah yang harus dihakimi. Sudah bersama dengan saya? Bukan untuk menghakimi melainkan untuk menyelamatkannya. Kalau ada kata untuk menyelamatkan artinya ada yang sedang di dalam bahaya yang perlu diselamatkan. Betul kan saudara? Dan Yesus memang diutus bukan untuk menghakimi dunia ini karena memang dunia ini perlu dihakimi. Ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak dosa dalam dunia ini yang harusnya dihakimi dan harusnya mendapatkan hukuman. Tetapi Yesus datang bukannya buat itu. Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia nggak mengutus Yesus untuk menghakimi dunia karena dunia memang bersalah, tapi untuk menyelamatkan dunia dari bersalah. Nah seringkali kebanyakan kita sebagai orang Kristen, kita menghakimi orang yang bersalah tapi nggak menyelamatkan mereka. Kita lebih sering menghakimi orang, kita lebih sering tunjuk orang, lu salah, lu begini, lu begitu, lu begini, wah lu dosa, orang udah tahu dosa. Tapi bagaimana caranya supaya dia bisa diselamatkan? Dan Yesus datang bukan cuma untuk tunjuk jari buat kita, bukan tunjuk jari buat manusia, tapi dia datang untuk menyelamatkannya. Mari kita menjadi gereja yang datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Karena kasih karunia Tuhan adalah menyelamatkan kita. Bukan menghakimi orang berdosa, kalau menghakimi kita pun perlu dihakimi. Tapi dunia ini perlu diselamatkan karena ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam dunia.
Nah kalau bicara tentang dunia, sudah tahan dulu nanti di ayat yang ke-17. Saya akan masuk ke ayat yang 18 dan ayat 19. Kalau bicara tentang dunia, saudara, saya nggak tahu tadi yang mana yang tebal nih. Kita lihat dulu ya. Kalau bicara tentang dunia, saudara katakan dalam nama Yesus itu. Copot langsung, tuh kan? Bagus nih. Tuh. Dunia, saudara, dunia. Kalau bicara tentang dunia, ini bicara tentang dua sisi sebetulnya. Ada sisi geografinya, geografis, secara geografis. Saya senang kalau khotbah di depan orang-orang pinter. Saudara benar-benar luar biasa. Geografis. Yang di atas ikutin saya. Kelihatan nggak tulisannya? Nah, geografis ini bicara tentang daratan, dataran atau daratan, lalu ada lautan, lalu ada geografis, ada sungai, ada hutan, ada gunung, ada segala macam nih saudara. Ya, dan ini bicara tentang geografis, letak. Ya, ada sebuah negara, ya. Kita tinggal di sebuah negara, sebuah kota, itu geografis, letaknya. Itu bicara tentang dunia. Tapi bicara juga dunia, bicara juga soal tatanan. Tatanan. Saya pernah khotbahkan ini, saya cuma ulangin aja buat saudara. Tatanan kehidupan dalam masyarakat, dalam manusia. Nah, tatanan kehidupan ini bicara tentang dunia macam-macam, saudara. Ada dunia bisnis, ada dunia pendidikan, ada dunia politik, ada dunia kesehatan, ada dunia seni, ada dunia entertainment, ada dunia apa lagi? Ada dunia hukum, ada dunia olahraga, puji Tuhan buat 30 emas. 31 ya? Tepuk tangan, Indonesia. Yes. Bangga banget ada dunia olahraga. Dan ini adalah tatanan kehidupan manusia. Kalau sudah perhatikan, dunia nggak cuma sekedar bicara tentang letak geografis, tapi dunia bicara tentang tatanan kehidupan manusia. Dan kita semua hidup di sini. Ada yang hidup di dunia hukum, ada di dunia bisnis, ada di dunia pendidikan, ada juga mungkin di dunia keamanan, ada militer, ada polisi, ada guru, ada segala macam sudah. Dan kita semua hidup di dalam dunia ini yang disebut dengan tatanan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau bicara tentang dunia nggak cuma bicara tentang ini atau tentang ini, tapi bicara tentang keduanya. Supaya tidak binasa, tidak hancur, supaya nggak berantakan. Tapi Tuhan perlu selamatkan. Karena dunia rupanya udah masuk kepada satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Kerusakan terjadi di mana-mana. Kerusakan bukan cuma sekedar terjadi kerusakan hutan, kerusakan sungai, kerusakan laut, kerusakan ekosistem, kerusakan segala macam saudara. Ada begitu banyak dan Tuhan nggak mau itu terjadi. Tuhan mau melihat semuanya tertata dengan rapi karena dia ciptakan semuanya bagus. Tapi dihancurkan karena kehancuran tadi ya, karena dosa manusia, karena ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Saya masuk ayat yang ke-18. Sudah lihat ayat yang ke-18 katakan begini. Saya akan lanjutkan nanti dunianya kita tahan dulu. Ayat 18 mulai dibukakan. Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Ada hukuman. Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan ayat 19, apakah hukuman itu? Dan inilah hukuman itu. Saudara perhatikan, hukuman itu adalah terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Aneh saudara, waktu saya baca ini, hukuman itu kan biasanya kan kalau kita suruh anak-anak berdiri di pinggir kamar mandi. Berdiri situ, gak boleh kemana-mana, itu hukum. Kalau dulu katanya hukum angkat kaki satu, pegang ini sini. Itu hukuman. Nah hukuman itu sesuatu yang sepertinya kejam. Sesuatu yang sepertinya jahat. Sesuatu yang sepertinya hukuman. Saudara nggak dikasih makan 1 minggu, sudah dihukum. Saudara nggak digaji 1 minggu, sudah dihukum. Karena sudah melakukan kesalahan. Saudara ketilang, saudara dihukum. Nah itu ada hukuman yang nggak enak, sakit.
Tapi aneh, dalam ayat 19 dikatakan hukuman itu adalah bukannya Tuhan tamparin orang, bukannya Tuhan siksa orang, bukannya Tuhan matiin orang, bukan. Tapi hukuman itu adalah, sudah perhatikan baik-baik. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. By the way, ada suara anak-anak apa mereka nggak ikut live kids? Saya berharap mereka bisa ikut live kids. Karena kita ada live kids. Oke, it's okay, anak kecil nangis biasa. Tapi diharapkan kalau bisa ajakin ke live kids, saudara. Supaya anak-anak juga bisa enjoy waktu mereka di kelas live kids. Setuju? Terima kasih. It's okay. Jangan terlalu saudara merasa jadi nggak enak. Oke, anak kecil biasa nangis. Kalau dia nggak pernah nangis aneh. Nah, saudara, hukuman itu adalah begini, saudara. Hukuman itu bukannya kalau anak salah dicelepetin, disiksa, di apa segala. Bukan. Hukuman itu adalah terang sudah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Aneh gak, saudara? Ini kalimatnya agak sedikit janggal menurut saya, tapi ada satu buah kebenaran yang luar biasa. Itu begini, saudara. Hukuman itu bukannya bentuk yang Tuhan berikan untuk panis seseorang atau hukum seseorang, tapi hukuman itu sebetulnya pada saat kita menolak terang. Kita udah dalam hukuman. Apa artinya kita menolak sesuatu yang disebut dengan nasihat. Kalau saya tahu saya salah, saya dinasehatin, lalu saya bilang gini, udah jangan nasihatin. Gue juga tahu. Marah, tersinggung. Waktu dinasehatin, waktu dikasih firman Tuhan, waktu diajarin kebenaran firman Tuhan, waktu diajarin jalannya kayak begini loh. Kamu jangan begitu, kalau begitu kamu salah. Waktu diajarin, udah jangan ngajarin gue. Gue juga udah tahu. Nah, jadi orang-orang yang menolak untuk dinasehati, orang-orang yang menolak untuk dengar firman Tuhan, orang-orang yang udah dinasehatin tapi dia malah jadi ngambek atau malah jadi ngebalikin marah, orang yang harusnya dia salah, tapi begitu diomongin dia sendiri yang ngebalikin kesalahan orang lain. Jadi orang ini pokoknya nggak mau dengar, pokoknya dia tolak semua yang baik, semua nasihat dia nggak mau dengar. Gimana gua aja? Itu adalah hukuman. Dan Tuhan begitu mengasihi dunia ini karena ada begitu banyak orang dalam dunia ini yang hidup di sini nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar kebenaran, dan nolak, lebih suka hidup dalam kegelapan, hidup dalam justru kebodohan dan ketidakngertian. Sudah dengar saya? Hidup dalam kegelapan tuh nggak enak, setuju? Kalau mati lampu, saudara bisa apa? Mati listrik. Tuhan, terima kasih, jujur, tidur. Makanya nggak heran dulu waktu nggak listrik lagi nggak masuk desa, di desa banyak anak. Karena lebih suka tidur. Apa hubungannya tidur sama banyak anak? Karena apa? Karena gelap, nggak punya kegiatan apapun, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara, betul apa enggak sih? Kalau kita lagi ngerjain sesuatu malam-malam terus tiba-tiba seret mati lampu, terus listriknya nggak ada, terus senter juga nggak, baterainya nggak, senternya nggak kecas gitu. Terus kita langsung kalang kabut, kita langsung bingung, rasanya engap, bawaannya udah tidur aja dah, ngapain kita? Saudara, perhatikan saya, orang yang ada di dalam kegelapan jadi bodoh. Coba sudah pikirin deh. Kalau kita tiap hari gelap, kita nggak ngelihat apa-apa. Di dalam National Geographic ada sebuah episode namanya In the Darkness. Kalau saudara coba nonton itu, coba lihat serial itu orang-orang yang dibawa ditaruh di dalam hutan, nggak dikasih lampu, nggak dikasih macam-macam, nggak dikasih senter dan lain sebagainya. Cuman ngandelin matanya aja, berusaha untuk ngelihat di tempat kegelapan. Ada juga orang yang dimasukin ke dalam cave, dalam goa. Itu goanya banyak stalagmitnya. Itu ada yang kejeduk, ada yang segala macam. Ada yang jatuh kepleset, ada yang gigit ular dan lain sebagainya. Karena nggak bisa ngelihat, karena gelap. Akibat orang tinggal di dalam gelap, akibatnya benjol. Akibatnya babak belur. Akibatnya hancur-hancuran. Sudah perhatikan deh. Makanya kenapa dikatakan mereka lebih suka ada di dalam kegelapan daripada menerima terang. Mereka nggak mau terima terang, mereka nggak mau terima nasihat, mereka nggak mau dengar firman, mereka nggak mau. Pokoknya jangan ganggu saya. This is my life and this is my choice. Ini pilihan saya, ini hidup saya. Jangan ngomong tentang hidupan saya, semaunya gue aja. Dan orang yang begini adalah orang yang selalu ingin tinggal dalam kegelapan,
Walaupun dia pinter, walaupun dia punya sarjana 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tapi tetap dia hidup dalam kegelapan. Dan orang yang hidup dalam kegelapan identik dengan orang yang bodoh. Karena dia gak bisa ngelihat apapun, karena gelap jalannya. Dan saudara bisa bayangkan, itu adalah hukuman yang terjadi. Dan Tuhan gak suka dengan orang yang tinggal dalam kegelapan. Bukannya Tuhan nggak suka marah terus gitu, atau dia bawaannya marah terus, tapi dia nggak suka karena dia begitu sayang. Dia nggak mau seorang pun ada dalam kegelapan jadi bodoh, akhirnya hidupnya hancur. Akhirnya hidupnya jadi berantakan, keluarganya berantakan, bisnisnya berantakan, semua yang dia kerjakan jadi berantakan karena mengerjakannya di dalam kegelapan. Dan makanya Tuhan perlu selamatkan ini. Dia perlu datang ke dalam dunia membawa terang dalam dunia, tapi dunia menolak. Dan itu adalah mengakibatkan kalau dunia menolak terang, mereka tetap di dalam kebodohan atau dalam kegelapan, maka sebetulnya mereka ada di dalam kematian. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang kebodohan. Amsal tuliskan begitu banyak tentang kebodohan. Saya ambil beberapa aja. Amsal 5 ayat 23. Amsal 5 ayat yang ke-23. Ia mati karena tidak menerima didikan. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 dan... Oke, thank you. Oke. Baca dari ia mati ya. 1, 2, 3. Ia mati karena tidak menerima didikan. Dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Jadi kalau nggak terima didikan, dia pasti mati. Karena bodoh, dia pasti tersesat. 9 ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. GSY Bethlehemers dilarang bodoh. Ngomong sama teman sebelahnya, lu Bethlehemers bukan? Coba tanya, kamu orang Bethlehem bukan? Kalau dia yes, dilarang bodoh. Gitu, ayo ngomong saudara, ngomong. Yang di atas juga boleh, silakan ngomong. Dilarang bodoh. Makanya dibilang, buanglah kebodohan. Dengar saya, dengar. Ini yang ngomong Alkitab. Jadi kalau saudara bilang gini, saudara bodoh. Karena saudara lagi gak mau terima didikan. Karena saudara lagi gak mau dengar firman. Orang yang gak mau dengar firman dan bilang gini, alah apaan sih nih. Gue pinter, gue S3. Tapi menolak didikan, menolak yang dikatakan, buang kebodohan. Gue gak bodoh, gue pinter, kita lihat ntar. Orang yang udah menolak kata-kata ini aja bodoh saudara. Jadi ini gak ada hubungannya sama intelektual, berapa IQ saudara? Enggak. Enggak ada hubungannya, saudara punya S1, S2, S3, enggak ada hubungannya. Ini cuma berhubungan, bodoh adalah orang yang menolak, enggak mau dengar didikan, enggak mau dengar nasihat. Menolak apa yang baik yang diberitahukan kepada dia. Yang kesukaannya adalah mendengarkan nasihat orang fasik. Tapi bukan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia gak akan pernah bahagia. Sudah bersama dengan saya? Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi, baca 1, 2, 3. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Orang bodoh mati saudara. 10 ayat yang ke-8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 14 ayat yang pertama. Khusus perempuan yang baca. 1, 2, 3. Jadi ada orang-orang yang meruntuhkan rumah tangganya sendiri. Karena kebodohan. Jadi karena kebodohan rumah tangga runtuh. Bukan karena ya memang salah satunya karakternya mungkin kurang bagus atau apapun itu. Tapi itu semua karena kebodohan. Jadi karena kebodohan rumah tangga hancur. Karena kebodohan apapun jadi rusak. Termasuk kekayaan. Orang punya uang banyak. Karena dia pinter, dia bisa kerja dengan luar biasa. Dapat gaji gede, dapat bisnis besar. Dan luar biasa mereka dapetin keuntungan yang wah hebat banget. Tapi anehnya kenapa jadi semakin banyak uang yang dia dapat semakin rusak hidupnya. Artinya itu orang bodoh. Bukan cuma orang pintar, saya mau buktikan kepada saudara. Setiap orang yang menolak didikan, pengajaran, nasihat, arahan, khususnya dari firman Tuhan, semua yang baik dia tolak,
maka menyebabkan kehancuran bagi dunianya. Kehancuran bagi dunianya. Dan kebodohan itu identik dengan kemalasan. Males. Kenapa saudara tegang amat ya? Malas banget. Itu 11-12. Adik kakak. Bodoh biasanya malas. Kalau malas biasanya bodoh. Jadi itu 11-12 kembaran. Kebodohan identik dengan kemalasan. Malas belajar, malas mikir, malas kerja, malas usaha, malas bebersih, mager, malas gerak. Malas, pokoknya saya nggak mau ngapa-ngapain. Atau saya udah nyaman, saya udah enak, nggak mau lagi bergerak maju. Saudara dengarkan saya, gereja kita bukan gereja yang malas. Gereja kita gak ada gereja yang selalu mau bergerak maju. Kita nggak mau jadi mager. Udah enak kita di sini. No. Tuhan terus mau bawa kita semakin jauh. Tuhan mau bawa kita semakin besar. Tuhan mau membawa kita semakin luas pandangan kita, perspektif kita semakin besar, jangkauan kita semakin besar. Makanya nggak boleh malas. Dengar saya ini ayatnya Amsal 24 ayat 30 sampai dengan 34. Amsal katakan dengan sangat jelas banget. Aku melalui ladang seorang pemalas. Perhatikan dulu sebentar. Aku melalui ladang seorang pemalas. Ini sebuah tanah, ada aset. Siapa di sini yang punya ladang? Oke, ada punya pasti. Tapi gak semua orang punya ladang. Yang punya ladang biasanya orang yang cukup beruang. Karena dia bisa beli ladang. Artinya ini bukan orang miskin. Miskin dalam hati uang. Dia punya uang, dia bisa beli ladang. Tapi ini orang males. Apa yang dia punya, dia gak kerja dengan benar. Dia punya kebun anggur. Wah, saya berpikir dia punya kebun anggur. Ini orang pasti keren banget nih. Dia setiap bulan mungkin meresin anggur, minum wine. Ini pasti orang berduit. Tapi dia gak berakal budi, gak mau diajar. Dia gak mau belajar. Ngerasa puas diri dengan apa yang dia punya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Apa yang terjadi? Ayat 31. Lihatlah. Semua itu kekayaannya, kekayaan apa yang dia punya, ditumbuhi oleh onak. Onak tuh tumbuhan liar yang segala macam itu yang jelek-jelek. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Temboknya mulai roboh. Punya aset? Punya. Punya kekayaan? Punya. Punya jabatan? Punya jabatan. Tapi anehnya mulai pada runtuh. Mulai pada berantakan semuanya. Enggak pada tempatnya. Apalagi yang terjadi ayat yang 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya. Dan menarik suatu pelajaran. Oh, benang merahnya cuma satu. Ayat 33. Tidur sebentar lagi. Ngantuk sebentar lagi. Matiin beker. Tidur sebentar lagi Padahal udah harusnya bangun. Lipat tangan sebentar lagi. Padahal bekernya udah bunyi 3 kali. Matiin lagi. Untuk tinggal berbaring. Males Udah enak. Ini posisinya lagi nanggung. Udah enak tinggal berbaring. Ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang bersenjata. Sudah perhatikan saya. Kebodohan dengan kemalasan identik. Tapi akibat dari kebodohan dan akibat dari kemalasan menyebabkan kemiskinan. Seseorang bisa punya usaha, seseorang bisa punya keluarga, seseorang bisa punya bisnis, seseorang bisa punya keuntungan, seseorang bisa punya gaji yang besar karena mungkin dia pinter, karena mungkin dia orang yang lihai dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang dia punya, kalau dia bodoh, kalau dia malas, kalau dia gak mau bergerak lebih maju lagi, maka kemiskinan menyerbu dan menghancurkan semuanya. Apa yang dia punya berantakan dan hancur. Sudah perhatikan nih. Saya masuk lagi ke sini. Hukuman dari orang yang menolak terang, tinggal dalam kegelapan, jadi bodoh, identik dengan malas, kemiskinan datang. Makanya Tuhan gak suka orang yang tolak firman-Nya. Makanya Tuhan gak suka orang yang gak mau tinggal di dalam terang. Milih hidup di dalam kegelapan. Akibatnya kehancuran. Akibatnya kerusakan. Akibatnya kematian. Akibatnya kejatuhan. Akibatnya
kebinasaan. Jangan heran. Dunia ini sebetulnya bagus. Dunia ini sebetulnya baik. Tapi yang jadi masalah, yang mengelola dunia ini, manusianya lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Bukannya nggak pinter, bukannya nggak punya otak. Bukannya nggak punya jabatan, bukannya nggak sekolah tinggi. Tetapi mereka menolak untuk melakukan kebenaran. Mereka menolak untuk dinasehati waktu mereka salah. Mereka menolak untuk ikutin firman Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu menyebabkan maka manusia yang ada dalam dunia ini tetap tinggal dalam kegelapan. Dan tinggal dalam kegelapan menghasilkan kebodohan. Kebodohan menghasilkan kemalasan. Kemalasan menghasilkan kemiskinan. Kemiskinan menghasilkan kehancuran semuanya. Jangan heran gunung-gunung kita lagi pada ngambek. Jangan heran, dataran kita, lautan kita. Oh, ini yang paling gampang. Paling dekat ada Sungai Ciliwung. Aneh loh saudara, sungainya kok banyak sampah. Dibutuhkan orang yang sayang kepada negaranya. Dibutuhkan orang yang sayang kepada kotanya. Sehingga gak buang sampah sembarangan. Orang yang gak sayang, bodoh amat. Mau jelek-jelek, bodoh amat. Yang penting gue enak. By the way, kenapa kemacetan? Jangan jauh-jauh yang ada di Pasar Bogor ya. Kemacetan yang terjadi, itu disebabkan karena memang bukan yang gak bisa diatur, karena memang bodoh. Mau gua sendiri. Sudah perhatikan deh, dalam segala macam kekacauan yang terjadi di kota kita, dalam segala macam kekacauan yang mungkin saja terjadi dalam bangsa, di dalam negara, dimanapun, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di kota Bogor, dimanapun, semua kekacauan disebabkan karena kebodohan. Karena orang yang gak peduli, karena orang yang gak mau tahu, karena orang yang mungkin menolak untuk tinggal di dalam kebenaran. Jagain kebenaran. Saudara bisa bayangkan gak? Akhirnya yang terjadi adalah berantakan. Kita doain saudara. Biar Ciliwung ada revitalisasinya. Supaya seperti dulu lagi. Ciliwung itu airnya mengalir seperti Bengawan Solo. Tapi Bengawan Solo juga sekarang kayaknya udah tidak mengalir lagi. Mengalirnya bagus banget. Tapi saya berdoa supaya orang-orang yang tinggal di Beautiful Island. Alias Pulau Gelis. Itu Beautiful Island. Udah gak buang sampah lagi sembarangan ke sungai. Kumpulin sampahnya, tanda bahwa memang saya peduli, saya sayang, saya cinta. Justru masalahnya udah kehabisan cinta. Udah kehabisan sayangnya lagi. Makanya kenapa cintanya Tuhan perlu masuk lagi dalam dunia ini. Dan itu mesti dibawa oleh gereja sebetulnya. Punya tanggung jawab. Sudah mungkin berpikir, ini ngapain sih ngomongin yang kayak beginian. Wow, ini kehidupan. Dan Tuhan gak cuman ngurusin kebaktian di gereja. Menyembah Tuhan, buang sampah sembarangan. Menyembah Tuhan, ngegamparin istri. Atau ngegamparin suami. Sekarang betul ada istri-istri gamparin suami. Betul, sudah betul. Menyembah Tuhan tapi melanggar aturan terus. Kenapa? Kita kok kayaknya macetnya luar biasa. Apalagi itu ada di pertigaan Batu Tulis tuh. Kenapa sih mesti dipakein penghalang-penghalang begitu? Karena memang orangnya gak mau diatur. Dan yang paling sedih adalah kalau ada yang nyelonong dari sana, motor naik, rombolan tuh ya. Ada stikernya GSC Bethlehem. Wah ya. Saudara. Bagaimana dengan ini, dunia ini, tatanan kehidupan manusia? Tuhan mau supaya kita bisa ngerti, jangan bodoh. Karena ini ada dalam hukuman, semua ini dalam hukuman. Dan kalau ini ada dalam hukuman, artinya gini, orang-orang yang tinggal di dalamnya menolak untuk diajar, menolak untuk jadi belajar dari firman Tuhan, jadi pintar untuk mengelola itu semua. Sehingga pada ujungnya adalah kehancuran yang terjadi dalam tatanan tersebut. Jangan heran keluarga juga berantakan padahal sering datang ke gereja.
Beragama karena ada, di sini ada satu lagi. Rohani, dunia rohani. Jangan heran kalau orangnya rohani banget, luar biasa loh datang ke gereja. Tapi tetap aja terjadi begitu banyak penyelewengan, penyimpangan di dalam rumah tangga. Ada KDRT atau apa namanya kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu terjadi di mana-mana. Terjadi banyak di mana-mana termasuk yang katanya rohani. Rohaniawan. Saya harus ngomong dengan jujur. Bukan cuma sekedar yang katanya rohaniawan agama lain. Rohaniawan Kristen pun sama. Ada begitu banyak masalah yang terjadi. Dan ini perlu di-redeem. Masalah ini perlu diselesaikan. Dan Tuhan ngelihat itu. Makanya the heart of the Bible is John 3:16. Hati dari Alkitab kita adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi dia datang bukan untuk menghakimi dunia ini tapi untuk menyelamatkannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup di dalam terang. Tapi ada banyak orang yang tinggal di dalam kegelapan karena mereka menolak Yesus, mereka menolak firman, mereka menolak nasihat baik, mereka menolak hikmat Allah, mereka nggak mau pakai hikmat Allah, mereka cuma pakai hikmat manusia aja. Menghidupi kehidupan mereka ada di sini dan akhirnya semua ini jadi rusak. Jangan heran. Kenapa Yesus beritakan Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 16. Saya mau saudara baca ayat ini. Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesus katakan maka lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Saya berdoa gereja kita nggak cuma sekedar anteng di dalam. Saya sedang bicara gak ya? Saya sedang bicara kepada saudara? Saudara bisa tanggepin saya? Bahwa kita gak mau jadi gereja yang cuma diam di tempat. Well memang betul saudara. Dunia saya adalah dunia rohani. Beberapa pendeta di sini, dunia ini dunia rohani. Kami nguplek di dunia kami. Tapi dunia ini terlalu kecil untuk dunia yang begitu besar. Namun ada di antara saudara yang ada di dunia militer. Ada di antara saudara yang ada di dalam dunia kepolisian. Ada di antara saudara yang hidup dalam dunia hukum. Ada di antara saudara yang hidup dalam dunia bisnis. Ada di antara saudara yang hidup dalam dunia pendidikan. Ada di antara saudara yang hidup dalam dunia politik. Dan saya berdoa akan ada anggota DPRD dari tempat ini. Lahir dari gereja ini. Atau kemungkinan besar ada wali kota yang lahir dari tempat ini. Atau mungkin sebagian besar, kemungkinan besar akan ada wakil wali kota dari gereja ini. Atau mungkin dari gereja yang lain, saya nggak tahu. Tapi harus keluar dari gereja untuk ngapain? Berdiri di sini, tapi nggak untuk ikut-ikutan. Nggak jadi ikut-ikutan, ngambil keuntungan dan lain sebagainya. Tapi memang berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk mengelola ini semua dengan Injil. Injil bukannya kristenisasi. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang mungkin nggak tahu saya saudara datang ke tempat ini hanya untuk mengamati gereja ini. Tapi ketahuilah bahwa Injil bukan untuk mengkristenkan orang. Injil untuk menyelamatkan orang. Injil bukan untuk menjadikan orang Kristen. Injil untuk menjadikan dunia kita menjadi seperti sorga. Itu Injil. Saudara. Makanya kita mau semuanya seperti di sorga. Nah oleh sebab itu kenapa kita mau supaya ada dari bidang kesehatan. Ada di dunia seni, ada di dunia entertainment. Kita masuk semuanya ke sana. Pergilah karena ini perintahnya Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Ngapain? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa Injil? Paulus sendiri katakan dengan sangat jelas. Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 32. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau saya membacain buat saudara, tahan dulu sebentar ya. Saya baca buat saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, kata Paulus. Dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Ayat 17, terusin, saya akan bacain semuanya. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 18. Kenapa begitu? Karena murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan yang terjadi dalam dunia dan kelaliman manusia yang terjadi dalam dunia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jangan heran, dunia hukum diplesetin. Bisa jual beli. Ngaco jadi semuanya. Yang mana yang benar, mana yang salah gak tahu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bingung, hukum ini bingung. Karena memang ada orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
Karena apa yang mereka dapat ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20, jalan terus. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatan yang kekal dan keilahian dapat nampak kepada pikiran karya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdari. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka beragama, mereka mengenal Allah, namun mereka tidak memuliakan Dia dalam kehidupannya sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan perhatikan, hati mereka yang bodoh jadi gelap. Bayangin orang-orang hebat yang tinggal di sini, yang mengelola ini semua, hatinya gelap dan menjadi bodoh. Bukan orang bodoh secara intelektual, tapi hatinya bodoh karena jauh dari terang. Jangan ditutup ayatnya, dibuka aja terus. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Dengar saya, penuh hikmat. Tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, binatang-binatang menjalar, penyembahan berhala terjadi di sana. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mencemarkan dengan dosa. Kehidupan dalam dosa ini semua untuk kepentingan diri sendiri. Dan ini semuanya untuk kepentingan daging mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Hidup dalam hawa nafsu. Tapi ada dalam sini. Yang memalukan. Istri-istri menggantikan persembuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ini dosa selingkuh, dosa seks, dosa percabulan dan lain sebagainya. Dan suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. LGBT terjadi, homoseksual terjadi, laki-laki dengan laki-laki. Dan mereka itu, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan dan setimpal untuk kesesatan mereka. By the way, LGBT itu sesat. Ada orang yang bilang, Pak itu hak asasi manusia. Alkitab saya bilang itu sesat. Tapi ada keselamatan buat mereka yang ada di dalamnya. Karena begitu besar kasih Allah. Berita buat saudara mungkin yang ada di situ. Berita buat saudara mungkin yang mengalami dosa seksual dengan penyimpangannya. Karena gak pernah Tuhan menciptakan laki-laki harus menikah dengan laki-laki. Atau perempuan harus menikah dengan perempuan. Gak pernah. Tapi tenang aja, gereja ini gak akan menghakimi saudara. Tapi mau menyelamatkan saudara. Karena orang yang hidup di dalam situ, kesesatan mereka akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Dan Tuhan begitu sayang sama mereka. Coba buka lagi yang selanjutnya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka gak bisa terima nasihat. Mereka gak bisa terima khotbah-khotbah seperti ini. Itu khotbah orang yang suka menghakimi. No, ini gak menghakimi, ingin menyelamatkan. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Dengar saudara, penuh dengan rupa-rupa kelaliman di sini. Kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, 32. Sebab walaupun mereka mengenal atau mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, mereka adalah orang beragama. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Hukum mati. Kematian. Kebinasaan. Bukan saja mereka yang melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kalau gereja setuju, korupsi kecil-kecilan gak apa-apa. Gereja setuju, hak asasi manusia untuk melakukan hubungan sesama jenis, gereja masuk dalam hukuman. Hidupnya binasa. Tapi Tuhan gak mau sih ngehukum, ngegamparin kayak begitu, saudara, bukan. Dia sedih kalau ngelihat kita hidup dalam kegelapan yang akhirnya menuju kepada kebinasaan. Makanya dia datang untuk menyelamatkan. Makanya dia sediakan kasihnya yang begitu besar, yang lebih besar daripada dunia ini, saudara. Cukup kasihnya buat dunia yang besar ini. Saya tutup dalam 5 menit terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang ada dalam hukuman. Sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Satu-satunya yang dia sayang. Yang paling berharga buat dia. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus diutus ke dalam dunia ini. Untuk menjadi contoh teladan firman. Kebenaran. Hikmat Allah. Dan Yesus adalah hikmat Allah sendiri. Yesus adalah Injil, berita sukacita itu sendiri.
Dan Injil ini harus diberitakan. Yesus harus diberitakan masuk ke dalam setiap dunia ini. Dan setiap dunia ini harus mengenal nilai-nilai yang benar, hidup dalam kebenaran itu. Dan setiap orang yang tinggal di dalamnya, kalau mengikuti kebenaran itu, ada kehidupan di sana. Bukan kematian, bukan kehancuran, bukan kebinasaan, tapi kehidupan ada di sana. Dan itu yang Tuhan mau. Yesus adalah Injil, dia adalah berita baik, dan dia adalah hikmat Allah. Dengar sekali lagi saudara, kebodohan hanya bisa dikalahkan dengan hikmat. Kalau manusia tetap mau hidup dalam kebodohan, mereka akan binasa. Tapi kalau mereka memilih hikmat Allah, mereka mulai hidup dalam segala kelimpahannya. 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat Allah, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi barang siapa yang percaya kepada hikmatnya, kepada perkataannya, kepada firmannya, mengikuti ajarannya, maka dia adalah orang yang diselamatkan. Enggak hidup dalam kegelapan dan kebodohan, tapi hidup dalam hikmat Allah. Ayat yang ke-30, 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah. Yesus Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dan Yesus membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sudah perhatikan saya? Jadi waktu orang mengelola dunia ini, manusia yang mengelola dunia ini bisa pakai dua cara. Hikmat Allah atau hikmat dunia. Kebanyakan manusia berpikir kalau saya udah S1, S2, S3, saya sekolah tinggi, saya pinter, saya kerja luar biasa, saya naik pangkat terus. Saya punya hikmat. Oke, that's good, nggak jadi masalah. Tapi pertanyaannya adalah stop sampai hikmat sini apa mau pakai hikmat yang ini? Karena sekali lagi kebanyakan ada banyak orang yang menolak hikmat Allah, nggak mau dengar, tapi mau pakai hikmatnya sendiri, hikmat dunia. Maka yang menyebabkan dia mengelola dunia ini, dia hidup dalam dunia ini dengan hikmat dunia yang menyebabkan kehancuran karena ini adalah hikmat yang gelap. Tapi kalau dia mau terima hikmat Allah, dia terima Yesus. Dia akan berjalan dan Yesus akan pakai kehidupannya, pakai hikmatnya untuk menyelamatkan dunia ini. Dan kita gereja dipanggil untuk ada di situ, saudara. Karena hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang berhikmat di dunia ini melihat hikmat Tuhan sebagai kebodohan. Jangan tidur. Saya lagi tutup dengan ini. Dunia ini pakai hikmatnya sendiri dan Tuhan bilang hikmatmu itu kebodohan. Tapi sementara orang dunia mengatakan hikmat Tuhan ini kebodohan. Jadi yang mana yang bodoh? Dengar saya sudah, dengar saya. 1 Korintus 1 ayat 18-21. Saya tutup dengan ayat ini, waktu saya masih ada 2 menit. 1 Korintus 1 ayat 18-21. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah, apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan, Tuhan yang bilang, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan ada nama saya di situ, kearifan orang-orang bijak. Akan kulenyapkan, kata Tuhan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, oleh hikmat dunia. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sudah bingung nih? Saya kasih lebih jelas buat saudara. Waktu orang hidup dalam dunia ini dengan hikmat dunianya yang adalah kebodohan buat Allah. Mereka bilang gini, saya tulis di sini. Jangan ngaku kalau salah. Kalau kamu ngaku salah, kamu lemah. Hikmat dunia. Makanya suami istri pada nggak mau ngaku kalau salah. Karena kalau ngaku, apalagi suami ngaku salah, gue lemah. Tapi firman Tuhan bilangnya begini, akui dosamu dan kesalahanmu, Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kesalahanmu, dia memulihkan semuanya. Jadi kalau kita
manage dunia ini dengan hikmat dunia, hancur di sana. Karena ini adalah kebodohan buat Allah. Tapi waktu kita bilang, oh saya mengakui setiap dosa saya, istriku, saya mengakui setiap kesalahan saya minta maaf, saya salah sekali. Saya ini bodoh di mata dunia. Tapi itu adalah hikmat Tuhan. Waktu Tuhan bilang begini, waktu dunia bilang begini, jangan ngampunin kesalahan dia, keenakan. Itu hikmat dunia bilang begitu, jangan ngampunin, enak aja. Dia gak akan bertobat nanti, pakai bertobat pula lagi. Rohani banget. Tapi sebenarnya alasan untuk tidak mengampuni. Tetapi hikmatnya Tuhan bilang begini, ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan berdoalah buat mereka. Itu hikmat dunia. Tapi itu hikmat Tuhan maksudnya. Tapi hikmat Tuhan ini dianggap bodoh sama dunia. Ambil sebanyak-banyaknya supaya kamu untung. Itu hikmat dunia. Tapi hikmat Tuhan bilangnya apa? No. Jangan tamak. Tapi belajar untuk memberi. Mana mungkin memberi? Gila apa gue yang kerja gue enak-enakan tuh gereja. Gue ngasih-ngasih buat misi lah, ngasih-ngasih buat itu segala macam kayak gue yang kerja. Itu hikmat dunia. Tapi hikmat Tuhan beri. Dan waktu kita memberi dunia ketawain. Goblok. Goblok lagi. Bodoh lu. Dibodoh-bodohin kita saudara. Balas kejahatan dengan kejahatan. Hikmat yang mana? Balas yang jahat. Kalau kamu dijahatin, balasnya. Lu lebih jahat lagi. Lu gak tahu gue ya. Gue bisa lebih jahat lagi. Hikmat dunia. Sudah bisa bayangkan gak orang-orang seperti ini memimpin di sana. Tapi itu kebodohan buat Tuhan. Dan dia bilang, no. Kalau kamu disakitin, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dan orang dunia bilang, tolol. Betul. Hidup ini cuma sekali. Kapan lagi? Istrimu udah tua. Suamimu udah loyo. Ada yang lebih ganteng. Beres main buka baju. Keren gak tuh badannya? Kapan lagi? Hidup cuma sekali. Nikmatin. Itu hikmat dunia. Tapi hikmat Tuhan bilangnya apa? No. Jaga kekudusanmu. Karena ada kehidupan setelah kehidupan hari ini. Ada kehidupan kekal loh. Jangan main-main dengan hidup hari ini. Ini buat kepentingan saya. Ini buat saya. Ini buat saya. Apa yang bisa saya dapat? Apa yang bisa saya terima? Apa yang bisa semuanya buat saya. Kepentingan saya nomor satu. Apa yang enak buat saya, apa yang saya suka, baru saya akan lakukan. Semuanya buat saya. Itu hikmat dunia. Dan bayangkan orang yang seperti ini mimpin di sini, ada di sini, hidup di sini. Tapi hikmat dari dunia, hikmat dari Allah bilangnya, dahulukan kepentingan orang lain. Dan buat orang dunia itu tolol. Bodoh banget. Tapi buat Tuhan justru yang ngambil kepentingan buat dirinya sendiri, itu yang bodoh. Tapi justru yang mendahulukan kepentingan orang lain, itu hikmat Tuhan. Jangan tolak didikan Tuhan, dan jangan tolak nasihatnya, jangan tolak firman-Nya, karena dengan menolak firman-Nya kita ada dalam hukuman. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mau memulihkan dunia ini, dan gereja adalah agen pemulihan buat dunia ini. Kalau gereja nggak ngerti ini, kalau gereja nggak punya pemahaman ini, gereja gagal dalam misinya. Gereja cuma merhatiin dirinya sendiri. Gereja cuma mau ngegedein dirinya sendiri. Gereja cuma mau urusannya gereja lagi. Saudara, perhatikan saya, HBLM, Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Yayasan Misi gereja ini, gereja kita. Itu pergi kemana-mana saudara. Betul, kita memang membangun gedung gereja. Tapi kita bukan tujuannya membangun gedung gereja. Kita membangun manusia untuk jadi gereja. Ada begitu banyak, tadi sudah lihat, ada di daerah Waigrahi ya Om ya. Saya bawa pergi sama Bang Joy, sama Pendeta Joy, ada berapa orang, Marianto, ada Pak Hendra, ada berapa orang, Om Hanpin. Mereka pergi ke Waigrahi, itu pintu masuk dari beberapa desa yang ada di Danau Rana, di Ambon. Dan itu pintu masuk yang luar biasa. Sudah bisa bayangin gak? Orang-orang di sana itu betul-betul seperti orang yang seperti dalam kegelapan. Mereka gak pernah ngelihat
bahkan nyanyi lagu Indonesia Raya pertama kali pada saat HBL masuk ke daerah itu. Pertama kali saya nangis waktu saya dengar itu. Mereka Indonesia, mereka bingung nyanyi lagu Indonesia Raya pertama kali. Main volley, tadi sudah lihat main volley. Itu senangnya luar biasa dikasih bola volley, dikasih netnya. Dan yang paling hebat tarik tambang, bukan pakai tambang itu pakai akar-akaran. Akar apa tuh? Pokoknya kuat banget tuh akar, mereka tarik tambang. Dan lomba makan kerupuk, senangnya luar biasa. Saudara, bukankah ini membuat, saya nggak tahu membuat saudara nangis gak? Atau saya dengar membuat saya menangis. Ada banyak bangsa kita yang dalam kegelapan mereka nggak ngerti. Tapi misi kita bukan cuma sekedar membangun gedung gereja. Misi kita adalah membangun manusianya. Membangun masyarakatnya. Membangun orang di dalamnya. Kalau mereka lihat terang, hidup mereka diubahkan dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, kita gak jadi masalah saudara. Karena memang itu yang Tuhan mau lakukan buat kita. Itu yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui kita. GSY Bethlehem. Saya mau ajak saudara, Bethlehemers yang ada di tempat ini. Come on. Ini waktunya. Bulan ini adalah bulan yang kita merenungkan sama-sama, kita mikirin sama-sama, kita berdoa sama-sama, kita puasa sama-sama, kita nangis sama-sama buat bangsa ini. Nangis sama-sama buat kota ini. Saya berdoa sekali lagi akan ada banyak orang-orang yang hebat keluar lahir dari gereja ini. Dan di seluruh tatanan masyarakat itu, di seluruh tatanan kehidupan manusia. Termasuk, saudara ada saya sedikit, boleh saya minta waktu sedikit lagi? Enggak, ya udah kita berdoa yuk. Boleh? Oh boleh, satu lagi. Saya ditantang sama salah satu pemimpin GSY ya di dunia ini. Rif, gerejamu, karena dia pernah khotbah di sini. Rif, gerejamu katanya, itu bisa naik level dalam pelayanan misi. Enggak cuma sekedar itu aja yang kamu lakukan. Apaan? Kamu pernah pikir gak untuk ngebebasin human trafficking? Hah? Human trafficking, apaan? Penjualan manusia di Asia terbesar Indonesia. Dari mana-mana orang dijual beli sebagai komoditi seks dan lain sebagainya. India termasuk yang cukup besar. Di Asia ini cukup besar. Dan dia tantang, dia kasih buka pikiran saya bahwa the world is not small, the world is not enough sebetulnya buat kasih Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan buat dunia ini. Jangan cuma lihat duniamu sendiri, coba lihat lebih besar lagi. Dan saya bilang, gila itu kerjaan negara bos. Itu bukan kerjaan gereja. Kalau gereja nggak bergerak, siapa yang mau bergerak? Dan dibutuhkan orang kuat makanya untuk melakukan ini. Dibutuhkan gereja yang kuat untuk melakukan ini. Oh, saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak terlalu berani masuk dulu, tapi kita doain aja. Saya bilang, no, you can do it katanya. Saya menaruh benih misi itu dalam hati saudara di tempat ini. Dan saudara, kita semua adalah gereja Tuhan yang Yesus perintahkan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil Tuhan. Yesus mesti ada di sana. Sudah belajar sesuatu? Tundukkan kepala saudara sebentar, datang pada Tuhan. GSY Bethlehem menolak untuk menjadi bodoh. GSY Bethlehem dilarang goblok. GSY Bethlehem dilarang bodoh. Itu bukan masalah intelektual atau IQ. Bukan masalah pendidikan tingkat tinggi atau rendah. Tapi itu masalah mau diajar atau enggak. Masalah mau dengar firman apa enggak. Masalah mau dengar nasihat atau enggak. Kita menolak untuk jadi orang-orang yang bebal. Untuk jadi orang-orang bodoh. Yang gak mau dengar firman Tuhan, yang gak mau dengar suara Tuhan, yang gak mau dengar nasihat dari Tuhan. Yang kalau dinasehatin selalu ngambek atau marah, ngebalikin dan lain sebagainya. Kita tolak itu dalam nama Yesus. Karena kita gak mau hidup dalam kegelapan. Pada pagi hari ini setelah sudah tundukkan kepala saudara sebentar. Renungkan firman ini. Satu pujian saya undang sehingga saya akan nyanyikan satu pujian. For God so loved the world. Renungkan firman ini saudara. That he gave his only son. Whosoever believes will not perish, yet shall have eternal. Sementara semua mata tertutup, tundukkan kepala saudara. Saya nggak akan mengakhiri ibadah ini atau khotbah ini tanpa sebuah komitmen seperti biasa. Kalau di antara saudara dengar firman ini dan ada suara Tuhan secara khusus bicara dalam hati saudara yang paling kecil, aku mau jadi bagian itu Tuhan.
Aku mau jadi bagian gereja ini yang melakukan kehendak Tuhan untuk pergi kepada setiap dunia itu. Dan aku punya keahlian dalam dunia tertentu. Mungkin sudah keahlian dalam dunia pendidikan kah, ekonomi atau bisnis kah, atau politik atau apa saja. Saudara punya keahlian di situ, sudah punya kekuatan di situ, sudah punya pengaruh di situ. Dan saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk pergi ke sana dan memberitakan Kristus. Nilai yang benar, jadi contoh di sana. Mengajarkan kebenaran Tuhan di sana melalui setiap kehidupan kita. Angkat dua tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Menjadi satu komitmen kita bersama. Saya juga mau. Dalam bidang saya mau. Dalam bidang kerohanian saya ingin terus untuk membangun gereja bersama dengan Kristus. Supaya gereja bergerak dalam dunia ini. Terima kasih, saya melihat ada begitu banyak tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Saudara yang ada di balkon di atas juga, silakan kalau saudara memang tergerak. Angkat tangan saudara dan katakan, ini aku Tuhan, aku mau. Karena aku melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Mari datang kepada Tuhan sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku. Urapi dan berkati aku. Karena aku tahu Engkau begitu mengasihi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil berdoa. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Yes. Terima kasih.